Sejarah Podcast Proklamasi Indonesia. Azan subuh belum terdengar. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suharjo bergegas mengambil makan dan minuman untuk sahur. Kala itu, 17 Agustus 1945, umat Islam tengah menjalankan puasa Ramadan. Mereka baru bisa bernapas lega dan menyantap sahur. Setelah naskah proklamasi selesai dirumuskan di rumah Laksamana Maeda, petinggi Angkatan Laut Jepang, di sebuah jalan yang kini bernama Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Sayuti Meliklah yang memetik naskah tersebut. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Posema Podcast Sejarah Kelompok 5. Oke, baik. Pertama-tama nih, sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, kita perlu perkenalan dulu gak sih ya? Betul tuh, ingat kata pepatah, Tak kenal maka tak sayang dong. Oke, baik. Jadi kenalin, namaku Nadelo sebagai penanya 1 Dan aku Dian Pratama sebagai penanya 2. Ngomong-ngomong, Nada sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah baik banget dong. Habis kelar ujian juga, jadi agak lega gitu sih Han. Terus kamu sendiri gimana? Apa kabar? Lumayan baik juga. Ya, semangat selalu karena kita lagi dalam masa penurunan persentase COVID-19 ini. Betul sekali ya. Harapannya sih semoga lebih membaik lagi. Setuju. BTW, waktu daring kesibukan apa saja sih yang kamu lakukan di rumah? Kalau aku sih mungkin cuma nonton drakor, terus bantu-bantu orang tua, terus belajar online juga kan perlu banget gitu. Terus kalau kamu sendiri ngapain aja selama daring? Ya, kamu pasti tahu lah, udah pasti main bola. Iya, kamu udah bener produktif banget ya Yan? Iya, buat mengisi waktu kosong. kosong aja sih. Oh iya, baik dia. Kayaknya akan ngobrol sampai lupa materi nanti. Jadi kita langsung lanjut ke pembahasan lebih lanjut aja kali ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, Dian, kelihatan semangat banget nih kayaknya. Kita mau bahas apa sih sebenarnya di podcast kali ini? Ya, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia nih. Wah, kelihatan menarik banget nih. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, menurut kamu sendiri tuh apa sih pengertian proklamasi itu? Jadi proklamasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk membuat pengumuman tertentu. Proklamasi saat ini digunakan dalam rangka pemerintahan beberapa negara dan biasanya dikeluarkan atas nama kepala negara. Seperti itu, bisa diterima. Nah, untuk kevalidan materi pembahasan yang lebih lanjut ini, kita ada tamu spesial nih sebagai narasumber di kelompok kita sendiri, yaitu Amanda. Silakan masuk Amanda. Halo semuanya. Halo Amanda. Kenalin, aku Amanda Dwi sebagai narasumber di kelompok ini. Amanda apa kabar nih? Udah lama juga gak jumpa. Baik dong, meskipun tidak ada penyemangat tetap happy yo. Bener juga. Baik, Amanda ngomongin soal tema kita kan kali ini kan seputar proklamasi kan? Iya. Jadi sebenarnya apa sih pengertian proklamasi kalau menurut Amanda sendiri? Oke, jadi proklamasi kemerdekaan itu adalah perjuangan politik sekaligus awal perjuangan
baru dalam mempertahankan proklamasi dan mengisi kemerdekaan. Oh gitu. Jadi bisa disimpulin dong ya bahwasanya proklamasi sendiri memiliki artian sebagai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedangkan waktu pelaksanaannya sendiri itu kapan ya, Dan? Oke, waktu di pelaksanaannya pada saat Soekarno memberikan proklamasi kemerdekaan didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada jam 10 tepat WIB. Berarti benar-benar singkat banget ya. Benar, Nat. Meski langsung singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti sangat penting dan membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oh iya, benar juga ya. Ngomong-ngomong nih, dalam sebuah peristiwa seperti proklamasi ini kan pasti ada latar belakang peristiwanya kan. Jadi latar belakang proklamasi sendiri tuh kayak gimana, mungkin bisa dijelasin secara lebih detail mungkin soalnya ya. Oke. Jadi gini, latar belakang sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yaitu pada bulan Agustus 1945, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin mendekati kekalahan. Jepang kemudian menyerah kepada sekutu atas bom yang dijatuhkan pada kota Hiroshima dan Nagasaki. Jatuhnya Jepang kepada sekutu inilah menjadi latar belakang sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasalnya dikabarkan bahwa Jepang sedang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Memberikan janji? Berarti ada alasannya dong Jepang tiba-tiba memberikan janji. Iya ada. Jadi alasan Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia adalah untuk memikat atau menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Jadi gitu, Amanda, mengenai proses peristiwa menjelang proklamasi itu sendiri, seperti apa ya? Peristiwa penting menjelang proklamasi sendiri itu ada 7 nih ya. Aku jelasin 3, mungkin ada bisa menjelaskannya. Boleh. Kamu duluan aja nih. Nanti aku sambungin. Oke. 7 peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Saat bom yang dijatuhkan pasukan di kota Hiroshima dan Nagasaki mampu melumpuhkan pemerintahan Jepang. Dampaknya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Kekalahan Jepang pada sekutu diumumkan langsung oleh Kaisar Jepang Hirohito yang tampil di radio nasional. Lalu responnya pemuda Indonesia pasca kekalahan Jepang, yaitu setelah mendengar kabar bahwa Jepang sudah menyerah, para golongan muda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945. Dan pada peristiwa Rengas Dengklok inilah adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok ini mempercepat terjadinya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan dan kebijakan golongan tua sehingga dapat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti itu, baik. Untuk yang keempat nih aku tambahin ya teman-teman. Jadi yang keempat ini perumusan naskah proklamasi Indonesia. Jadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 WIB, teks proklamasi ini disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Maida. Mereka membuat naskah 2 alinea teks proklamasi yang ditulis tangan. Lalu teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan dikembalikan kepada Soekarno-Hatta untuk ditandatangani. Lalu sampai di pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Sebelum itu, mari kita tonton cuplikan langsung pembacaan naskah proklamasi berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada cuplikan di sebelumnya, teks proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yakni di kediaman Soekarno. Menjelang pukul 10 WIB, sejumlah pemuda berbaris dengan tertib untuk mengikuti upacara proklamasi. Acara yang disiapkan yaitu pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi. Saat bendera dinaikkan, perlahan-lahan hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya tanpa dikomando. Yang keenam, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi kemerdekaan disebarkan ke penjuru wilayah melalui radio, surat kabar, pamflet, poster, dan spanduk. Wah, jadi penyebarnya benar-benar meluas ya. Iya, benar ya. Tak lupa lagi nih dukungannya juga. Dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia ini kayak mendapat lebih banyak simpati lagi, mendapatkan dukungan dengan sukacita oleh seluruh rakyat. Rakyat di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya juga melakukan berbagai cara untuk menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk tokoh yang berperan penting dalam proklamasi mungkin bisa Amanda atau Dian yang menjelaskan mungkin? Nah, karena Amanda udah nyebutin, maka gantian aku kali ya. Iya. Boleh. Jadi, tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Ahmad Subarjo, dan 4. Burhanuddin Muhammadiyah. Oh, jadi beberapa tokoh pentingnya itu tadi ya? Ya benar, 4 itu jadi sangat berperan penting. Gitu. Kan teman-teman kan setiap peristiwa pasti ada dampaknya nih. Jadi untuk dampak dari proklamasi bagi Indonesia dan negara lain itu apa ya? Mungkin bisa ada penjabarannya lebih. Oke. Jadi dampak proklamasi bagi Indonesia dan negara lain yang pertama adalah bagi Indonesia yaitu terbebas dari penderitaan, penindasan, dan bebas menentukan segalanya di Indonesia. Yang kedua bagi negara lain yaitu menimbulkan semangat untuk merdeka bagi negara lain yang masih dijajah. Bener banget sih Amanda. Waktu masa dimana penjajahan dan proklamasi belum diumumkan tuh Indonesia kayak bener-bener sangat ini ya, bener susah dan sulit banget lah pokoknya. Setuju, makanya pada masa sekarang kita harus lebih banyak bersyukur lagi. Baik dari penjelasan kalian berdua di atas nih, aku bisa nyimpulin tujuan dari proklamasi. Oke, Dian percaya. Jadi tujuan proklamasi yaitu untuk merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain, agar dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Tepat sekali ya. Mungkin sampai segitu aja kali ya. Tunggu, hasilnya kan belum disampaikan. Oh iya, kelupaan. Jadi hasil dari peristiwa proklamasi ini adalah Indonesia merdeka dari penjajahan dan resmi menjadi negara yang berkedaulatan. Oke. Ya, Jadi sebelum closing nih ya teman-teman, kan sampai segitu saja kali ya. Mungkin dari kalian mau menambahkan nilai-nilai yang dapat diambil dari peristiwa proklamasi mungkin dia? Ya paling utama yaitu persatuan dan kesatuan para pejuang. Amanda? kuat rela berkorban. Dan tak lupa kerjasama para pejuang ya teman-teman sekalian di rumah. Oke, cukup sekian. Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan
waktunya untuk menonton podcast kita kali ini dan sudah mendengarkan sedikit pembahasan seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seneng ya sebenarnya, pengen lebih lama lagi. Kalau bisa 1 jam lagi nih kayaknya bakal seru banget. Tapi gak bisa ya. Benar, nah sebentar sebelum benar-benar menutup jumpa kita kali ini, aku ada sedikit kata motivasi nih yang berbunyi 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Keren banget Yan. Dapat disimpulin ya teman-teman bahwasanya walaupun kemajuan teknologi di Indonesia ini semakin pesat, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus tetap cinta tanah air dan semangat untuk berjuang menjaga tanah air kita di Indonesia ini. NKRI Harga mati. Untuk mempersingkat waktu juga, gimana kalau kita ketemu di lain waktu lagi aja nggak sih? Boleh ya. Ini udah anu banget ya ini. Jamnya mepet. Iya, mepet. Ya sudah, cukup sekian podcast dari kelompok 5. Ya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Tetap semangat, jaga prokes dan stay safe. Terima kasih dan sampai jumpa. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Pahlawanku tunai sudah janji bakti, gugur 1 tumbuh 1000 tanah air jaya sakti. Semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Tanah gugur pahlawanku tunai sudah janji bakti, gugur 1 tumbuh 1000.